Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan singkat audioku ini akan membawakan judul kali ini yaitu penderitaan sama dengan silih. Selamat mendengarkan. Aku pun teringat tentang penderitaan hidup yang kita alami sehari-hari ini. Tidak ada manusia yang lepas dari penderitaan. Misalnya orang itu mengaku dirinya baik-baik aja, aku sehat, aku banyak berkat, diberkati dari segi materi, anak-anak yang baik segala. Ya tapi namanya juga manusia di masa hidupnya ya, tidak seperti di surga sana yang kebahagiaan yang sempurna ya. Ada yang bilang kerajaan Allah kan di bumi seperti di surga apa gitu ya. Kalau aku sih tetap berpedoman kebahagiaan kekal itu ya yang di surga. Tapi bukannya dengan demikian kita jadi tidak bisa menikmati hidup sehari-hari. Tuhan sangat amat ingin kita manusia ini bahagia walaupun kita manusia yang berdosa. Tetap Tuhan kasihi sebagai anak-anaknya. Dilindungi, dijagai, dicukupi kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Ya kita sabar saja menjalani segala sesuatunya karena proses hidup manusia sebagaimana hukum alam ya kita harus hidup walaupun cuma sementara di sini ya. Misalnya ada penderitaan datangnya dari sakit penyakit yang kita tidak bisa hindari ya. Walaupun udah dicegah dengan segala apa namanya umur, faktor umur, usia gimana ya. Ada pengeringan atau apa gimana ya. Kita jangan fokus ke penderitaan kita itu, tetap berjuang. Ingat Tuhan, jalaninya dengan sabar. Misalnya ada murid apa gimana ya. Kita misalnya ngajar, ada yang bandel minta ampun apa gimana. Seperti duri dalam daging. Mau berhenti juga gak bisa. Mau gimana, tapi ya tetap kita pandang muridnya itu sebagai manusia yang ciptaan Tuhan yang berkarakter baik tetap aja karena kita bisa ngarahinnya dengan ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya tidak fokus ke sifat bandelnya tapi penyelesaian terhadap pendidikannya itu bagaimana gitu ya, diarahkan yang baik. Misalnya ada juga penderitaan yang timbul karena kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain tapi malahan dapat celaan, hinaan, hukuman ya. Bagaimanapun juga ada tanda petik kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Seorang murid tidak jauh dari gurunya ya. Teladannya gimana? Maksudnya Tuhan Yesus aja banyak dihina tanpa sebab. Banyak orang yang benci terhadap Tuhan Yesus ini tanpa sebab semasa hidupnya ya. Padahal Tuhan Yesus udah sangat amat kurang apa lagi, maha kuasa, melakukan mujizat apa gimana. Ada aja orang iri, ada aja orang yang mencobai, ingin menjatuhkan bakatnya ya. Kalau misalnya penderitaan kita sebagai umat Tuhan ini kita lalui ini dengan sungguh, dengan baik, penderitaan kita bisa menjadi sebuah silih. Jadi segala penderitaan yang kita alami kita satukan dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, nah itu jadi lebih bermakna ya. Bukannya kita minta penderitaan lebih, mana ada orang yang request ke Tuhan, Tuhan berikanlah aku penderitaan, berikanlah aku kesulitan, kesusahan, pencobaan, kesulitan, masalah. Kalau bisa kita hidup udah banyak masalah gak mau ditambah-tambahin kan intinya gitu ya. Setiap manusia mau lepas dari namanya masalah. Kalau misalnya kita menderita dan berjuang demi kepentingan Tuhan, karena itu ya menderita nilainya itu tinggi banget, yaitu menderita demi Kristus. Apalagi kalau misalnya dengan pewartaan, dengan apa gimana kita dicela, tanda kutip dikucilkan atau dihina, yaitu nilainya kita bertambah amal kasihnya dan menjatuhkan martabat orang yang hina kita, malahan pamor kita naik di surga lah istilahnya ya. Kamu tahu nggak tentang kata silih? Silih artinya apa? Dalam gereja Katolik ada istilah silih, artinya ganti atau tukar. Hal ini mungkin udah banyak yang tahu, ini untuk mengingatkan kita saja. Perbuatan silih itu seperti pemulihan luka yang sudah kita buat terus-menerus dari kita manusia buat ke Tuhan. Karena dosa dan kesalahan kita banyak, yang tidak disadari aja banyak ya.
mengakibatkan seperti kita manusia ini punya hutang. Sedangkan silihnya ini jadinya seperti bukannya menghapus hutang kita,